Pada hari ini, Rabu 11 Oktober 2023, kami akan menyampaikan proses penyidikan yang sedang dilaksanakan, yaitu perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait bersama-sama menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan, termasuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa, disertai penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dengan masuknya laporan masyarakat ke KPK yang dilengkapi dengan informasi dan data yang akurat, sehingga dapat dilanjutkan prosesnya pada tahap penyelidikan dan untuk menemukan adanya peristiwa pidana. Kemudian berproses sehingga diperoleh kecukupan alat bukti untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. 1. SYL, Menteri Pertanian Republik Indonesia, periode 2019-2024. 2. KS, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ketiga adalah MH, Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia RI. SYL kemudian membuat kebijakan personal kaitan adanya pungutan maupun setoran, diantaranya dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga intinya. SYL menginstruksikan dengan menugaskan KS dan MH melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon 1 dan eselon 2 dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank, hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa. Sumber uang yang digunakan diantaranya berasal dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah di-markup, termasuk permintaan uang pada para vendor yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian. Atas Modus korupsi yang dilakukan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, disingkat SYL, secara terang-benderang menunjukkan bahwa dana operasional menteri atau bisa disebut dengan istilah DOM masih rawan disalahgunakan. Di sisi lain, pengawasan terhadap penggunaan DOM amatlah tumpul. Hal serupa terjadi beberapa tahun lalu ketika sejumlah menteri terjerat korupsi penyalahgunaan DOM, seperti yang dilakukan mantan Menteri SDM, Jero Wacik, dan juga Menteri Agama, Surya Dharma Ali. Seperti yang diberitakan, sejumlah saksi dalam sidang kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa SYL mengaku ketika menjabat sebagai menteri, ia menggunakan anggaran kementerian serta uang patungan dari bawahannya untuk kepentingan pribadi dan juga keluarganya, termasuk membeli emas untuk acara pernikahan, pembelian skincare, hingga membayar penyanyi dangdut untuk sebuah hiburan. Daftar pengeluaran pribadi yang diduga dilakukan oleh SYL dengan anggaran Kementan menjadi viral dan memicu amarah warganet, khususnya di platform media sosial X. Dalam sidang yang berlangsung pada hari Rabu, tanggal 24 bulan April, mantan Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum dan Pengadaan Kementan, Isnar Widodo, mengatakan bahwa ada permintaan penggantian uang atau reimburse untuk acara ulang tahun cucu SYL. Isnar menuturkan bahwa permintaan itu disampaikan oleh mantan ajudan SYL, yaitu Panji Hartanto, atau ajudan Kemal Redindo, yaitu Aliandri.
Ia mengaku terpaksa memenuhi permintaan itu karena takut jabatannya terancam. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menduga SYL menerima uang sebesar 44, miliar rupiah hasil memeras bawahan-bawahannya dan direktorat di Kementan yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi dan juga keluarga. Hal itu diungkap oleh sejumlah saksi yang hadir dalam sidang kasus, yakni staf Biro Umum Pengadaan Kementan Muhammad Yunus, mantan Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum dan Pengadaan Kementan Abdul Hafiz, serta penjabat fungsional barang jasa rumah tangga Kementan Arif Sopian. Dalam kesaksian Arif Sopian, ia mengklaim bahwa pembelian mobil Innova yang diberikan kepada Putri SYL merupakan hasil patungan iuran dari para pejabat eselon 1. Namun, hanya inspektorat di Kementan yang tidak ikut iuran untuk membeli mobil anak SYL tersebut. Saksi lainnya, Gempur Aditya, mengungkapkan bahwa pihaknya mengeluarkan uang sebesar 43 juta rupiah setiap bulan dalam kurun waktu dari Maret hingga Desember 2021 untuk membayar cicilan mobil Alphard milik SYL. Di penghujung sidang, ketika ditanya oleh jaksa KPK mengapa mereka menyiapkan segala macam dana meskipun tidak ada di dalam daftar anggaran resmi, saksi Arif Sopian mengatakan bahwa mereka melakukannya karena sebuah perintah. Berikut adalah rincian pengeluaran uang Kementan yang diduga digunakan SYL untuk kepentingan pribadi dan juga keluarganya. Yang pertama, terdapat mobil merek Toyota Innova untuk anak SYL seharga 500 juta rupiah. Selanjutnya, terdapat umroh keluarga sebesar 1,30 miliar rupiah. Lalu ada kurban seharga 1,6 miliar rupiah. Selanjutnya, ada cicilan mobil Alphard sebesar 43 juta rupiah. Ada pula sunatan hingga skincare anak dan juga cucu. Selanjutnya, ada pula hadiah emas untuk acara pernikahan sebesar 7 hingga 8 juta rupiah. Ada pula kacamata SYL dan juga istri. Selanjutnya, kebutuhan operasional rumah dinas, termasuk membeli makan juga minum seharga 3 juta per hari. Lalu membayar penyanyi dangdut sebesar 100 juta rupiah. Ada pula parfum seharga 5 juta rupiah. Uang jajan istri 25-30 juta rupiah setiap bulan. Lalu membeli dolar di bank US sebesar 4.000 dolar atau setara dengan 64 juta. Ada juga biaya pemeliharaan apartemen milik SYL seharga 300 juta rupiah. Selanjutnya, uang makan seharga 3 juta rupiah per hari. Ada juga cicilan kartu kredit 215 juta rupiah. Lalu, biaya dokter kecantikan untuk anak SYL. Dan yang terakhir adalah kado undangan sebesar 380 juta rupiah. Ketua Tim Pengacara SYL, Jamaluddin Kuduban, membantah bahwa uang Kementan digunakan untuk membayar cicilan mobil Alphard. Melainkan ia mengklaim mobil tersebut merupakan mobil dinas yang digunakan oleh SYL ketika berada di Makassar yang dibayar sewa sebesar 43 juta rupiah. Sementara yang disebut dengan uang jajan per bulan istri SYL, menurut Jamal merupakan hak dari istri Pak SYL yang berasal dari anggaran menteri. Hal yang serupa juga ia utarakan untuk pembayaran kartu kredit yang ia sebut diambil dari haknya Pak Menteri. Ia mengatakan bahwa selama ini pernyataan dari para saksi masih belum jelas menunjukkan dari mana uang itu berasal, siapa yang memintanya dan melalui apa uang itu ditransfer. Apakah itu diperintahkan oleh beliau atau anak-anak beliau atau diminta keluarga beliau. Tidak ada yang mengemukakan dalam persidangan itu yang menyebut siapa yang memberikan uang itu. Peneliti dari Pukat UGM, Zainur Rahman, kepada BBC News Indonesia mengatakan bahwa modus korupsi yang memanfaatkan dana operasional menteri dan memungut biaya dari anak buahnya sudah menjadi praktik yang lumrah terjadi secara struktural. Inisiatif bisa datang dari menteri atau bawahannya ataupun vendor. Kebutuhan operasional menteri sebenarnya sudah ditanggung DOM. Namun, bagi pejabat yang serakah, ingin hal-hal di luar kedinasan juga ditanggung. Akibatnya minta servis, bawahan mencari dana servis dari manipulasi anggaran dinas maupun dari vendor.
Ia menilai bahwa praktik tersebut seringkali lama untuk terungkap, hingga akhirnya terakumulasi dan meletus seperti pada kasus SYL. Hal ini dikarenakan para pejabat yang bekerja di bawah kepala lebih memilih untuk bungkam karena khawatir kehilangan jabatan. Zainur mengatakan, jika tidak ada jaminan keselamatan, jangan berharap orang lapor, karena sama saja bunuh diri karir, artinya sistem peniup peluit tidak berjalan. Peneliti Transparency International Indonesia, Bagus Pradana, mengatakan bahwa sebenarnya pegawai yang melapor kepada instansi terkait sebenarnya dilindungi oleh hukum, sehingga seharusnya mereka tidak perlu takut. Namun, ia juga memahami keberadaan ancaman yang dilakukan pihak yang memiliki kuasa lebih tinggi agar dapat membungkam bawahan-bawahannya, sehingga mereka akhirnya terjerat ke dalam tindak pidana itu sendiri, meskipun menyadari bahwa itu merupakan pelanggaran. SYL menjadi sangat besar karena terstruktur dan ada sistem part compliance dan mekanisme ancaman, penonaktifan jabatan dan mutasi. Ancaman-ancaman ini yang ditakuti oleh eselon-eselon di bawahnya. Peneliti Transparency International Indonesia, Sahel Al-Habsyi, mengatakan bahwa pemerasan di dalam institusi pemerintahan sudah menjadi rahasia umum dan ada beberapa kasus di masa lalu yang menunjukkan tren serupa terjadi pula di deretan kementerian. Ia merujuk pada kaitannya dengan meritokrasi, yakni penempatan orang di satu posisi tidak berdasarkan kompetensi atau rekam jejak. Selain itu, ada pula ongkos politik yang ditangguh oleh pemegang kuasa. Karena keluar ongkos politik yang besar untuk menempati satu posisi, maka atasan itu akan berusaha menutupi ongkosnya dengan meminta upeti pada bawahan-bawahannya. Semua ini terjadi dan mengakibatkan praktik pemungutan upeti di dalam birokrasi menjadi lazim. Menurut hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch, pada tahun 2022 terdapat sebanyak 303 kasus penyalahgunaan anggaran dan 24 pungutan liar atau pemerasan dari 578 kasus korupsi yang diproses secara hukum. Sementara pada tahun 2021 terdapat 133 kasus penyalahgunaan anggaran dan 12 kasus pungutan liar atau pemerasan dari total 533 kasus korupsi. Pada tahun 2016 lalu, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, divonis 4 tahun penjara dan harus bayar denda sebesar 150 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Jero terbukti melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan dana operasional menteri, memaksa anak buah mengumpulkan uang timbal balik dari rekanan serta menerima gratifikasi. Penyalahgunaan dana tersebut ia gunakan untuk kepentingan pribadi dan juga keluarga hingga mencapai 8,4 miliar rupiah. Dalam tahun yang sama, ada pula kasus mantan Menteri Agama, Surya Dharma Ali, yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan menyalahgunakan DOM. Ia dihukum dengan 6 tahun penjara dan denda sebesar 300 juta rupiah. Subsidiar 3 bulan kurungan serta uang pengganti 1,8 miliar rupiah. Akibat perbuatan Surya Dharma tersebut, negara mengalami kerugian keuangan sebesar 27 miliar rupiah.